Ya, muslimah aware tuh muslimah yang sadar dengan kemuslimahannya lah, kira-kira gitu. Kebalikannya muslimah yang ala kadarnya gitu ya. Mulai dari mana? Saya akan mulai dari menyadari beberapa jebakan yang saat ini cukup banyak muncul ya di kalangan para muslim. Yang pertama, jebakan usia. Aku kan masih muda. Kemudian yang kedua, pernyataan aku kan udah Islam. Aku kan udah seorang muslimah. Ya salah-salah dikit kan bakal tetap masuk surga kan gitu ya. Jadi bahasa gampangnya udah puas-puasin dulu lah nakalnya. Kemudian yang ketiga, jebakan apa? Jebakan salahnya bukan di saya. Artinya salahnya pasti di orang lain ya. Salah ortu saya, kenapa nggak ngajarin agama, salah sekolah, kenapa ngajarin memberikan sistem pendidikan yang nggak tepat gitu. Pokoknya salahnya ada di pihak lain. Dan terakhir adalah jebakan standar sukses ya, atau jebakan role model semu ya. Masih muda, wajar dong kalau sering melakukan kesalahan gitu ya. Wajar kalau misalnya tobatnya entar aja, ada lah nakal-nakalnya, adalah bermaksiat-maksiatnya gitu ya. Kan soalnya kita masih muda gitu. Jadi jebakan usia, menganggap wajar di usia yang masih muda tuh melakukan kesalahan. Ahwat filah sekalian, ya muslimah yang dirahmati Allah sekalian, harus diingat bahwa mati itu nggak lihat tua muda ya. Kematian itu nggak ngelihat tua muda. Kematian itu salah satu misteri takdir yang salah satunya supaya kita senantiasa waspada bahwa sewaktu-waktu kita bisa mati, nggak lihat tua, nggak lihat muda. Ya, Ustadz Hilman Fauzi menggambarkan dengan sangat baik sekali. Dia bilang, udah dikasih longsor, dikasih gempa, dikasih tsunami, dikasih pesawat jatuh, macam-macam bencana gitu. Ya, masih nggak sadar juga, masih nggak taubat juga, masih juga nggak mendekat sama Allah. Dikasih corona yang udah mendunia, masih nggak mendekat juga ke Allah. Jadi mau dikasih apa lagi gitu. Artinya sebetulnya segala hal bisa membuat kita dekat sama Allah, bisa juga nggak ngefek apa-apa. Saya ngira saya bakal meninggal usia 20-an, awal 30-an gitu. Ternyata rupanya masih dikasih usia sama Allah supaya lebih banyak lagi tobatnya gitu. Ya, ini jebakan usia. Ya, hati-hati dengan jebakan usia. Ya, kemudian yang kedua tadi ya, jebakan bakal masuk surga karena kita sudah muslim gitu. Tadi istilah tadi ya, puas-puasin nakalnya. Ya silahkan gitu ya, kalau mau nakal gitu, terus kalau mau mampir lama di neraka dulu gitu kan, ya insya Allah akan masuk surga gitu. Cuman lamaan yang mana, di surganya apa di nerakanya gitu ya. Walaupun memang konsep waktu di yaumil akhir nanti jadi nggak relevan lagi ya, tapi kita harus pikir-pikir juga gitu. Coba lagi memuaskan nafsu nakal, tiba-tiba belum sempet tobat, mati gitu. Belum sempet hijrah, mati. Lagi ngata-ngatain orang yang hijrah, mati. Berapa banyak orang yang Islam, Muslim, tapi matinya su'ul khotimah gitu kan, na'udzubillah gitu. Kita berdoa supaya kita nggak termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jangan ada istilah puas-puasin nakal. Kalau ada yang udah lewat, udah pernah melakukan kenakalan-kenakalan, ya udah sadarin gitu, jangan diterus-terusin. Jangan jadi sebuah konsep berpikir, saya belum puas nih nakalnya nih gitu, atau saya telat nih nakalnya gitu misalnya ya. Ya, kemudian yang ketiga, tadi jebakan meletakkan kesalahan pada pihak lain. Jadi salahnya nggak pernah di kita. Ada penyakit namanya excusitis ya, excusitis. Excuse me, I cannot do that because gitu ya. Jadi excusitis. Kita meletakkan alasan itu pada pihak lain, bukan pada diri kita sendiri. Jadi bukan kita yang bertanggung jawab. Padahal pada akhirnya kita semua masing-masing akan datang kepada Allah mempertanggungjawabkan amal-amal kita sendiri. Kita akan ditanya pendengaran, penglihatan, hati kita, tangan kita, kaki kita, semuanya diminta untuk mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Supaya kita berpikir gitu kan, mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Allah, apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, sekarang coba cek di mana kita menempatkan peran ya pada kata ganti orang pertama. Orang pertama tuh siapa? Kata ganti orang pertama siapa? Aku ya. Aku atau saya gitu. Febrina sebagai ortu ya. Maka anak bagi saya adalah amanah.
adalah amanah saya yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak gitu. Punya anak, udah dididik belum? Udah diajar kenal Allah belum? Nah, tapi kalau sayanya itu atau kitanya itu, saya atau aku itu adalah anak, peran kita sebagai anak, saya seorang anak, maka yang akan Allah mintakan pertanggungjawaban apa? Kamu udah berbakti belum? Ngomong nggak sama orang tua. Jadi sebagai anak, kita nggak akan ditanya, kenapa ortu kamu masukin kamu ke Xaverius? Orang tua saya masukin saya ke Xaverius ya, TK, SD, sampai lulus. Atau kenapa ortumu sibuk cari duit? Nggak ngedidik anaknya baca Quran gitu. Kita nggak bakal ditanya sesuatu yang dilakukan orang tua kita terhadap kita. Yang ditanya adalah peran kita kepada orang tua kita. Semoga dipahami ya. Ini tadi ya, jebakan meletakkan kesalahan pada orang lain. Nah terus peran kita apa? Kita nggak punya pertanggungjawaban. Kita bakal mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita, pilihan-pilihan hidup kita kepada Allah kelak gitu di yaumil akhir. Jebakan yang keempat, salah meletakkan standar sukses dan salah memilih role model. Jadi sukses cuma diukur dari ukuran atau indikator yang semu gitu. Role modelnya juga dianggap sukses karena indikatornya semu. Yang followernya banyak belum tentu patut jadi role model. Yang foto dan videonya tampak estetik gitu kan belum tentu patut jadi teladan gitu. Ya, jadi hati-hati ya meletakkan standar sukses itu. Sukses yang mana gitu? Sukses yang hakiki apa sukses yang semu? Role model yang beneran patut jadi role model atau role model semu? Ya, kemudian ini yang menurut saya cukup penting ya. Tadi saya bilang basic ya. Dalam hal memahami takdir ya atau kodok dan kodar yang kita pahami sebagai takdir ya. Ada takdir yang kita nggak akan dimintakan pertanggungjawabannya. Contohnya tadi, kita nggak bakal diminta pertanggungjawaban punya orang tua yang kayak gimana, lahir dari suku apa, warna kulit apa, nggak bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah gitu kan. Dan dalam merespon takdir yang nggak dimintakan pertanggungjawaban ini, apa respon kita? Ya ikhlas nerima. Itu takdirnya, takdir yang sudah terjadi yang kita nggak bisa berlaku apa-apa. Kemudian banyak-banyak ambil hikmah, banyak-banyak mengambil hikmah. Kenapa ya aku lahir di tengah keluarga yang begini? Kenapa ya aku punya kakak yang begitu, punya adik yang begini, punya orang tua yang begitu, dan seterusnya. Banyak-banyak ngambil hikmahnya. Jangan-jangan kita memang dihadirkan di tengah keluarga yang seperti itu untuk menjadi apa? Menjadi sarana perbaikan gitu di tengah keluarga gitu ya, ngambil hikmah banyak-banyak. Ada takdir yang nggak akan dimintakan pertanggungjawaban, ada takdir yang kita bakal dimintakan pertanggungjawaban. Nah, yang begini modelnya gimana? Tadi ya kita udah ikhlas menerima bahwa kita terlahir jadi hamba Allah yang berwujud manusia ya, bukan marmut. Kemudian misalnya berkelamin perempuan ya, tadi kan bicara soal muslimah ya. Takdirnya jadi anak tertua. Ini misal ya, ada juga anak bungsu, anak tengah, anak tunggal. Ya ini misal aja gitu ya. Nah, sebagai hamba aku punya kewajiban ubudiyah sebagaimana hamba yang lain. Punya kewajiban beribadah. Sebagai perempuan, aku punya kewajiban menutup aurat. Ya, sebagai muslimah. Misalnya ini ya, kewajibannya antara lain misalnya menutup aurat. Dan kalau nanti sudah berkeluarga, punya kewajiban taat pada suami, mengasuh dan mendidik anak gitu. Itu kalau kita memahami takdir kita tadi yang sudah given dari Allah ya, dan sebagai anak tertua tadi misalnya, aku punya kewajiban jadi contoh buat adik-adik aku. Jadi kakak itu kan bukan takdir yang kita minta kan, tapi udah terjadi, takdirnya terjadi. Jadi kita harus ngapain? Kita jalankan peran kita sebagai seorang kakak gitu. Jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Kalau nanti ortuku udah nggak ada, aku yang harus jadi wali buat adik-adikku gitu kan. Ya, jadi nggak nyalahin takdir gitu, nggak nyeselin gitu. Kenapa juga gue yang jadi anak paling tua gitu kan? Ya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa nyalahin takdir yang kita nggak punya kewenangan apa-apa di situ gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah perbanyaklah kontemplasi. Perbanyak kontemplasi. Ya, selama di rumah aja ini kan banyak ya waktu untuk merenung ya. Banyak waktu merenung, habis tahajud, habis menikmati baca Quran 1 juz gitu ya. Boleh sambil ditulis, boleh enggak apa-apa, tapi sambil direnungkan. Dan merenung yang positif gitu kan. Bukan merenung yang insecure. Kenapa begini, kenapa begitu, terus insecure.
nggak berani begini, nggak berani begitu gitu ya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kata Allah. Afala yatadabbarun, mengapa kamu nggak gunakan otak kamu? Apakah kamu tidak memikirkan ya? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apa yang mau dikontemplasiin apa misalnya? Banyak ya. Misalnya aku sekarang ada di mana, dalam tanda kutip ya, ada di mana. Saat ini kita berada dalam posisi yang seperti apa, kondisi diri yang seperti apa, aku mau kemana, nanti sekitar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita akan jadi pribadi yang seperti apa, ya. Aku ingin akhir hidupku seperti apa. Oh, banyak sekali gitu yang patut kita renungkan gitu. Dan seterusnya, sering-sering merenung, sering-sering self talk ya. Self talk, bicara dengan diri sendiri, ya positif self talk ya. Bicara sendiri self talk yang jadi afirmasi positif, bukan yang negatif gitu. Kemudian yang kedua, kita harus redefinisi lagi sukses itu apa. Redefinisi lagi sukses. Jangan pakai standar sukses yang semu tadi. Suksesnya seorang Abdullah, seorang hamba Allah itu bukan cuma masuk surga ya, tapi mendapatkan keridhaan Allah gitu. Dapat ridhonya Allah tuh sebaik-baik standar sukses ya. Kemudian yang ketiga tadi, lanjutan yang tadi, redefinisi sukses ya. Hati-hati milih role model gitu. Harus hati-hati, harus punya furqon, punya pembeda. Ya, punya pembeda, ambil yang baik. Tiru apa hal yang baik-baik, jangan tiru apa yang nggak baik. Jadi gara-gara dia role model ada yang baik terus kita ikutin gitu ya, semua yang nggak baik juga kita ikutin, yang nggak begitu gitu. Harus punya furqon gitu ya, punya saringan. Ada hal yang baik kita ikutin gitu, yang nggak baik ya jangan diikutin gitu. Ini tadi udah poin keberapa nih ya, ketiga kali ya. Kemudian yang keempat, pandai memilih circle, memilih lingkungan pergaulan. Karena apa? Karena circle akan menentukan topik apa yang akan sering kita bahas, apa yang sering dipikirkan. Bukan sekedar ngikutin tren gitu ya. YOLO FOMO, ya, you only live once ya. Karena kamu cuma hidup sekali, maka puas-puasinlah kehidupanmu. Ya, atau FOMO ya, fear of missing out gitu. Jadi apa-apa tren harus paham, harus ngerti. Ya nggak apa-apa juga kita nggak ngerti gitu ya. Ada beberapa hal yang kita nggak ngerti, ya nggak apa-apa gitu ya. Pandai-pandai milih circle akan menentukan bagaimana diri kita gitu. Kemudian yang ke berapa nih, 4 ya, ya dengerin nasihat dari manapun datangnya gitu. Dengar nasihat dari manapun datangnya, terutama kalau dengar nasihat dari orang tua ya. Pertama-tama harus ngapain, dengerin gitu. Orang tua kasih nasihat gitu, dengerin dulu, bukannya malah didustakan ya, diabaikan, dicuekin gitu ya. Atau mungkin gayanya kali ya, gayanya ngedengerin nasihat tuh begitu gitu emang. Tapi paling tidak dipikirin lah ya. Jadi jangan sampai orang tua tuh sayang, perhatian, menegur dengan caranya terus dibilang toksik gitu. Dasar parenting toksik gitu ya. Padahal tuh orang tua sebenarnya sayang, perhatian gitu. Ya kalau nggak mau dengar nasihat dari manusia, jangan nanti hancur gitu kalau pas dapat nasihat langsung dari Allah. Ditegur langsung sama Allah. Habis nggak mau denger sih nasihat dari manusia ya. Allah langsung gitu yang negor gitu. Dan terakhir selalu merasa bodoh ya. Selalu merasa lapar. Ini kalau ada yang paham, ini tahu ya kutipannya siapa ya. Ini Steve Jobs ya. Steve Jobs jelas bukan seorang muslim ya. Tetapi kita ambil yang baik darinya. Selalu merasa bodoh. Bodoh apa? Bodoh ilmu agama gitu. Selalu merasa lapar. Lapar apa? Lapar hakikat kehidupan gitu. Lapar dengan hakikat kehidupan. Kita nih hakikatnya hidup nih ngapain? Ya, ini bukan tempat yang sesungguhnya, tempat pulang kita nanti gitu, pasca kematian gitu. Selalu merasa butuh belajar, punya karakter pembelajar ya. At-tarbiyah madal hayah, pembelajar seumur hidup. Selalu merasa butuh memperbaiki diri. Ya, boleh follow akun IG Hijrah, bagus gitu ya, dengar YouTube Ustadz itu keren gitu. Tapi sebaik-baik belajar adalah yang continue dan punya guru, supaya kita bisa talaki langsung ya, berhadapan dengan guru. Mungkin sekarang kita nggak bisa berhadapan dalam konteks apa adanya ya, mungkin via Zoom, via daring gitu, tapi tetap harus cari guru ya, karena guru itu bukan cuman untuk transfer ilmu, tapi guru juga jadi tempat bertanya dan jadi teladan hidup kita gitu.